Kudus, ku perlu hadirmu. Jamahlah, segarkan jiwaku, memulihkan hati setiap kehidupanku, mengalir melawat saat ini. Roh Kudus, kau kekuatanku. Ku rindu kau memenuhiku. Tanpamu ku tahu takkan sanggup hidupku. Pimpinku di setiap langkahku, ya Roh Kudus, jamahlah hatiku, pulihkanku, segarkan, puaskanlah jiwaku, ya Roh Kudus. Ku tahu Engkau menyertaiku. Bawaku dalam rencanamu, Roh Kudus, ku perlu hadirmu. Jamahlah, segarkan jiwaku, memulihkan hati setiap kehidupanku, mengalir melawat saat ini. Roh Kudus, kau kekuatanku. Ku rindu kau memenuhiku. Tanpamu ku tahu takkan sanggup hidupku. Pimpinku di setiap langkahku, ya Roh Kudus, jamahlah hatiku, pulihkanku, segarkan, puaskanlah jiwaku, ya Roh Kudus. Ku tahu Engkau menyertaiku. Bawaku dalam rencanamu, ya Roh Kudus, jamahlah hatiku, pulihkanku, segarkan, puaskanlah jiwaku, ya Roh Kudus. Ku tahu Engkau menyertaiku. Tuhan, ini kerinduanku untuk selalu menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Bawaku dalam rencanamu, Tuhan. Bawaku dalam hadirat-Mu, bawaku dalam rencanamu, Tuhan. Bawaku sampai
Pentakosta malam hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengikuti doa kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, kembali waktumu yang indah. Kami boleh bersekutu, boleh mengikuti doa pada malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami rindu Kau jamah, Kau lambat kami Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini, biarlah kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan diri kami, siapkan hati kami, untuk kami boleh mengikuti doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan.
masing-masing kami boleh berdoa dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus hadir, Roh Kudus melawat tiap-tiap pribadi malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah yang baik. Amin. Amin Yesus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan lebih sungguh, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu, karena anugerah dan kebaikan-Mu yang Kau selalu limpahkan dan curahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Engkau yang anugerahkan kepada kami di malam hari ini. Kami bisa sama-sama ada dalam persekutuan, peribadatan kepada Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menjadi bagian kami masing-masing. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini akan terus menambah iman kepercayaan kami semakin dewasa, mengiring akan Engkau sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, mohon ampun atas segala dosa kami, mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan daripada Tuhan, sehingga kita bisa ada kembali dalam sebuah persekutuan bersama-sama di malam hari ini. Hari-hari ini kita sementara memperingati satu karya agung yang besar daripada Tuhan Allah, mulai dari kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan, kenaikan, bahkan sekarang kita sementara masuk dalam sebuah momen di mana kita menantikan ketuangan Roh Kudus untuk kemudian sampai kepada hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya saya berharap bahwa dalam momen seperti ini kita tidak menjadikan hari-hari besar ini hanya sebuah seremonial biasa, karena sebenarnya kuasa Roh Kudus itu sudah ada dan sudah dikaruniakan kepada saya dan saudara. Nah, hari-hari ini sebenarnya adalah sebuah momen di mana kita harus senantiasa semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari segera kita masuk dalam perenungan kita di malam hari ini. Kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, 1 Korintus pasalnya yang ke-6, kita baca ayatnya yang ke-17. Ayat ini akan jadi ayat tema yang akan kita renungkan malam hari ini bersama-sama. 1 Korintus 6, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Kita baca sekali lagi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan konteks ayat ini sebenarnya Paulus sementara menegur orang yang ada di Korintus atau jemaat-jemaat yang ada di Korintus saat itu. Karena kenapa? Karena jemaat yang hidup di zaman itu, jemaat-jemaat Korintus itu, sebagian besar di antara mereka masuk ke dalam sebuah lingkaran pandangan yang salah. Kenapa? Kalau kita baca ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16, Paulus jelas menegur orang yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Korintus, karena mereka lebih mementingkan soal kedagingan hawa nafsu, khususnya tentang percabulan. Ayatnya yang ke-12, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Di awal ini Paulus menekankan bahwa sebenarnya secara manusiawi dia pun sebagai seorang rasul manusia biasa bebas melakukan apa saja. Dia bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tapi Paulus kemudian menekankan bahwa segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ini menarik saudara. Dia mengulang lagi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini sebuah kalimat
yang menarik saudara, karena Paulus kemudian ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada saya dan saudara malam hari ini, bahwa sebenarnya kita sebagai seorang manusia yang kemudian hidup di dunia ini, sebenarnya bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tapi ingat bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu itu, selalu ada yang namanya sebab akibat. Ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu, pasti ada akibat yang harus kita tanggung. Dan itu yang kemudian Paulus tekankan. Tidak semuanya berguna, sekalipun semuanya halal. Karena Paulus tidak mau membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun. Ayatnya yang ke-13. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ayatnya yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Wah, ini kalimat yang sangat keras yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa kehidupan tubuh ini yang Tuhan sudah merdekakan lewat kebangkitan Kristus, kata Paulus, adalah sebuah tubuh yang kudus. Kata firman Tuhan, tubuh ini adalah anggota dari Kristus itu sendiri, bait Allah yang harus dijaga. Dan Paulus tidak mau menyerahkannya kepada yang namanya hawa nafsu, khususnya percabulan. Sampai akhirnya ayatnya yang ke-17, Paulus kemudian menekankan dalam ayat tema yang kita renungkan malam hari ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Makna kalimat mengikatkan diri adalah sebuah kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa berkata bahwa kita mengikuti Kristus tanpa mengenal Dia dengan baik. Kita tidak mungkin akan bisa melakukan hal-hal yang difirmankan oleh Tuhan kalau kita tidak tahu dan kenal dan memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Mustahil, Bapak Ibu. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita mengenal pribadi daripada Kristus. Menyatu dan mengikatkan diri sepenuhnya bersama dengan Kristus. Barulah kemudian kita akan paham apa yang Kristus mau dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan ini adalah sebuah proses yang tidak mudah. Karena banyak sekali orang-orang lebih memilih untuk mengikatkan dirinya terhadap yang namanya hawa nafsu. Paulus pernah berkata bahwa memang roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Sebuah perbandingan yang sangat berbeda, saudara. Kedagingan inilah yang dari awal menjadi permasalahan manusia. Adam dan Hawa lebih mementingkan keegoisan kedagingannya untuk sama seperti Allah. Padahal Tuhan sudah menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Dan masih banyak kemudian contoh bagaimana orang-orang di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru juga. Banyak orang, saudara, terjebak pada yang namanya hawa nafsu. Lebih mementingkan kedagingan, keinginan daging daripada mengikatkan diri dengan Kristus. Padahal kemudian Paulus berkata, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Banyak mungkin yang akan bertanya, kenapa kita orang percaya harus mengikatkan diri kepada Kristus? Kalau dalam konteks ayat ini, Paulus kemudian mencatatnya dalam sebuah ayat kalimat yang luar biasa indah. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ini adalah alasannya kenapa kita harus mengikatkan diri kepada Kristus untuk menjadi satu roh dengan Dia. Sebabnya ini, saudara. Ayatnya yang ke-20 dalam 1 Korintus 6. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi alasan kenapa kita harus mengikatkan diri kepada Kristus
mentaati dia dan menyatu satu roh dengan Kristus, dan kemudian mengabaikan yang namanya kedagingan hawa nafsu. Karena kehidupan saya dan saudara sudah ditebus dan dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus sendiri. Dan itu adalah harga yang sangat mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sudah sepantasnya lah kita untuk menyatu dan menjadi hamba sepenuhnya kepada Tuhan. Menghamba sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-6. Surat yang juga Paulus tulis, tapi ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Ayat-ayat ini sangat mirip dengan surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, yang kita baru baca tadi. Dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15 kita mulai baca. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayatnya yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Wah, ini ayat yang sangat bagus, saudara. Ayat yang ke-16 ini Paulus kemudian dengan begitu jelasnya menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, dan juga kepada saya dan saudara malam hari ini sesuai dengan tema firman Tuhan yang kita renungkan. Bahwa kita harus paham bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita menjadi hamba kepada seseorang, maka kita sudah sepantasnya mentaati Tuhan itu. Entah itu Tuhan kemudian menyuruh kita melakukan hal yang buruk, mau tidak mau kita akan melakukan itu. Atau kita kemudian menghamba kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuannya. Maka kemudian kita akan dipimpin untuk melakukan kebenaran dan kebenaran. Itu pilihan, saudara. Dalam perjanjian lama, seorang hamba ketika ditebus oleh tuannya, dia tidak bisa menolak apa-apa, saudara. Tidak bisa menolak. Sepenuhnya haknya diambil oleh tuannya itu. Tuannya memerintahkan sesuatu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus lakukan. Karena dia sudah tidak punya lagi hak yang dia miliki. Karena dia sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, saya dan saudara, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Hidup kita sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka sudah sepantasnya kita menghamba sepenuhnya kepada Kristus. Sangat keterlaluan kalau ada kemudian manusia, orang-orang yang menyebut dia sebagai pengikut Kristus, tapi kemudian tidak mau menghamba sepenuhnya kepada Kristus. Tidak mau menyatu dan mengikatkan dirinya satu roh dengan Tuhan. Keterlaluan, saudara. Tapi itu yang terjadi sekarang, bukan? Banyak orang lebih mementingkan waktu dengan melakukan hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya. Lebih mementingkan untuk mengalokasikan waktunya lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Israel pernah ditegur keras oleh Tuhan Allah lewat Nabi Yeremia. Karena zaman orang Israel, waktu Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel ini melakukan satu hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan dosa. Tapi tahukah saudara, kalau kita baca dalam kitab Yeremia dan kita mau teliti lebih jauh, orang Israel melakukan dosa itu lalu kemudian menganggap ibadah sebagai sebuah penyucian dosa. Mereka menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar untuk membersihkan dosa mereka, dan setelah itu mereka kemudian melakukan dosa lagi. Sebuah konsep yang salah, sampai akhirnya Tuhan datang lewat Nabi Yeremia menegur mereka keras. Perbaiki tingkah laku mereka. Kalau Tuhan mau tinggal lagi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bukankah itu yang terjadi juga di saat ini?
Banyak orang menganggap bahwa ibadah itu hanya sebuah seremonial untuk menyenangkan hamba-hamba Tuhan, menyenangkan gembala, menyenangkan pendeta, menyenangkan jemaat-jemaat yang lain. Oh, saya udah datang ibadah, saya sudah melayani Tuhan. Yang penting mereka senang. Motivasinya seperti itu. Atau yang lebih parah lagi, menganggap bahwa ibadah itu adalah penyucian dosa. Padahal konteks dari ibadah adalah karena kita mentaati Kristus sebagai Tuhan kita. Kita menghamba sepenuhnya kepada Dia. Kurang apa lagi, saudara? Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang sanggup menawarkan dirinya mati untuk semua umat manusia. Hanya Kristuslah. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan malam hari ini menekankan, kalau kita mau sepenuhnya ada dalam persekutuan yang indah kepada Tuhan, kita harus senantiasa menyatukan roh kita, satu roh dengan Dia, dengan cara mengikatkan diri. Berilah waktu lebih banyak, momen di mana kita kemudian berdoa 10 malam ini, saudara. Menantikan ketuangan Roh Kudus, pada itu saudara sudah diberikan kepada kita. Roh Kudus itu sudah ada. Mari kita kemudian menjadikan momen ini sebagai satu hal untuk kemudian menjadi pijakan kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Semakin setia lagi melayani Kristus. Dan bukan hanya sampai selesai hari Pentakosta, kemudian kita kembali kepada keinginan-keinginan atau hawa nafsu kita. Tetapi sebaliknya, setiap hari dan setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan dan kita kerjakan, kita akan senantiasa melakukan hal itu dengan setia, dengan tulus hati, dengan benar. Kenapa? Karena kita menjadi satu roh dengan Dia, dan kita paham apa yang Kristus mau kita lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita, dan biarlah senantiasa kehidupan kita ada dalam perlindungan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sudah anugerahkan dalam hidup kami. Mengajarkan kembali kepada kami bahwa Tuhan, kami sangat membutuhkan roh itu. Terima kasih Engkau sudah mencurahkan roh-Mu. Terima kasih Engkau sudah mati bangkit. Bahkan Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada kami. Biarlah Roh Kudus ini akan menuntun kami menyatu dengan Engkau dan menuntun kehidupan kami sehingga tubuh ini akan terus kami jaga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah Roh Kudus yang akan selalu menginsafkan kami, mengingatkan kami kembali tentang biarlah kehidupan kami senantiasa menghamba sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan mungkin Tuhan, orang-orang yang mungkin beribadah bersama-sama dengan kami malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus juga Tuhan adalah roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus memateraikan firman ini menjadi berkat buat kehidupan kami senantiasa, semakin setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, teruslah bersama-sama dengan kami, menjaga kehidupan kami, melindungi kami, tetap ada dalam koridornya Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini.
hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, Yesus. Benar Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau lawat kami, Engkau jamah kami pada malam hari ini Tuhan. Walaupun kami berdoa secara pribadi di rumah kami masing-masing Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan